Halo semua para pendaki, survivor, pecinta alam, dan khususnya buat kamu yang sedang merencanakan pendakian ke gunung yang sudah lama kamu impikan. Selamat datang di Podcast Alam. Bareng saya, Soim 511. Kita akan ngobrol santai tapi serius soal dunia pendakian dan juga kegiatan alam. Kali ini kita akan membahas topik yang sering luput tapi sangat penting dan kebetulan baru saja menimpa teman pendaki kita, yaitu tentang porter abal-abal atau mungkin kita bisa menyebutnya fake porter kali ya. Porter yang seharusnya siap membantu tapi malah bikin ngilu. Porter yang seharusnya sigap tapi malah kayak orang gagap. Porter yang seharusnya bertanggung jawab tapi malah tak punya adab. Oke, sebelum saya bercerita tentang kisah nyata, kita cari tahu apa itu porter dalam pendakian. Jadi, porter adalah sosok penting dalam pendakian, apalagi untuk gunung-gunung yang tergolong tinggi dan mungkin ini terkhusus untuk pendaki pemula. Mereka harus membantu bawa logistik, memandu jalur, bahkan juga sebagai penyelamat di saat darurat. Sampai sini paham ya? Oke. Kita lanjut ke pengalaman teman pendaki kita. Jadi ada 2 orang yang istilahnya menjadi korban atau dampak daripada porter abal-abal ini. Porter ini berinisial Ardi ya. Dari video yang beredar dan juga saya tadi sempat ngobrol bareng teman-teman di media sosial. Dia ini orang Bondowoso. Adapun korbannya yaitu ada di akun TikTok dengan username Nala Kinasih dan juga pendaki telat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 April lalu. Nala naik dari Baderan, sesampainya di BC. Nala menanyakan perlengkapan mendaki daripada porter yang bernama Ardi ini. Kenapa hanya bawa carrier dan perlengkapan pribadi aja bang? Ardi menjawab, tendaku dipakai acara literasi di Cemoro Sewu. Nala pun tak mempermasalahkan. Kebetulan dia juga membawa tenda berkapasitas 2 orang. Esok pagi pada tanggal 25 April berangkatlah mereka berdua menaiki ojek hingga di mata air. Setelah itu lanjutlah perjalanan hingga Cikasur tanpa kendala. Di Cikasur ini sudah jam 1 siang ya. Saat perjalanan Ardi sempat bilang mau nyusul rombongan dari Bali yang bawa anak. Nala bertanya kepada Ardi terkait estimasi waktu. Dia menjawab, Cisentor dekat kakak. Nala pun oke lah, akhirnya lanjut jalan. 4 jam berlalu, hampir jam 5, namun tidak sampai-sampai. Akhirnya Nala menyampaikan, ini gak bisa lanjut, kita harus camp. Tenaga fisik sudah tak kuat, dan hari mulai gelap. Akhirnya mereka pun mendirikan tenda darurat. Disinilah Nala menemukan keanehan, di mana Ardi bingung bagaimana memasang tenda. Ardi pun beralasan tak biasa memasang tenda dengan merek ini. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan hingga pukul 4 sore. Sampailah di Sabana Lonceng dan akhirnya mereka bertemu dengan pendaki asal Bali. Besoknya barulah mereka ke puncak Argopuro Hyang dan menuju Taman Hidup. Ardi memberitahu Nala jalur di bawah puncak Hyang dan meninggalkan Nala kurang lebih 40 meter. Naas, Nala terperosok
tapi Ardi hanya menonton bahkan memvideokannya. Di sini Nala mencoba tetap tenang. Akibat terperosok tadi, Nala mendapatkan luka robek di pergelangan kaki dan juga keseleo. Pada pukul 4 sore, dengan berjalan pincang, sampailah Nala di Cemoro 5. Kemudian Nala bertanya, dengan kondisiku yang pincang seperti ini, berapa lama estimasinya? Ardi menjawab, 1 jam. Sebelum jam 5 nanti sudah sampai. Karena estimasi hanya 1 jam, akhirnya Nala tidak jadi mengajak Ardi untuk mendirikan tenda. Namun saat perjalanan mereka kehabisan bekal air. Padahal Nala sudah mengingatkan berkali-kali perihal air minum. Sampailah mereka di hutan lumut pada pukul 16.30. Nala kembali bertanya soal estimasi Ardi sampai kembali menjawab cuma 15 menit. Akhirnya mereka lanjut perjalanan hingga jam 5, namun belum juga sampai. Akhirnya Nala berhenti sendirian untuk mengambil senter kepala yang ia taruh di dalam tasnya. Kenapa kok sendiri? Karena si Ardi ini tidak mau berhenti sejenak untuk mempersiapkan trekking malam. Nala pun bertanya, kamu tidak pakai senter bang? Ardi menjawab, enggak kak, saya sudah biasa lewat sini dan sebentar lagi juga sampai. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Mereka belum juga sampai, ditambah menemui jalan buntu. Ardi pun berkata seolah-olah mencari alasan atau mungkin drama kali ya. Kita salah jalur, aku gak biasa jalan tanpa penerangan. Akhirnya senter yang Nala gunakan diambil secara paksa dan diganti dengan flashlight dari HP. Tiba-tiba ada suara jatuh di dekat Nala. Nala menduga itu adalah seekor monyet. Namun ada yang membuat Nala lebih kaget, yaitu Ardi mengambil pisau lipat yang digantungkan di ransel depannya. Setelah mengambil pisau lipat dan senter, Ardi pun buru-buru lari cepat menjauhi suara jatuh yang di dekat Nala tadi. Seolah-olah Ardi ini penakut ya. Hingga akhirnya Nala salah jalan karena minimnya penerangan. Ketika Nala balik, Ardi marah-marah dengan nada membentak. Dia berkata, "Kenapa kamu salah jalan?" Di posisi ini Nala sudah capek menjawab. Mereka berjalan kurang lebih 1 jam dan pada pukul 20.30 barulah sampai di Taman Hidup. Setelah itu Ardi buru-buru mendirikan tenda dan lain-lain. Keesokan harinya Nala memutuskan jalur lintas karena tidak memungkinkan untuk kembali ke BC Baderan. Perjalanan turun ke Bremi, Ardi pun salah jalur lagi ke arah kiri bangunan Taman Hidup. Untungnya mereka bertemu anak-anak yang lagi mancing dan Nala meminta agar diantarkan ke jalur yang benar. Ternyata jalurnya berbeda dan mirisnya Nala ditinggal lagi. 2 jam berjalan sendirian turun ke Bremi, bertemulah Nala dengan pihak BC Bremi yang memperbaiki jalur serta mencarinya dengan jarak kurang lebih 2 km dari pos ojek. Baru dari sinilah Nala bisa menangis karena bertemu orang lain. Yang membuat Nala tambah kecewa adalah kenapa Ardi tidak ikut menjemputnya. Sesampainya di BC Bremi, Ardi dimintai Nala untuk melapor ke BC Baderan. Namun ternyata Ardi melaporkan bahwa Nala sehat baik-baik saja dan langsung pulang ke Jember. Baik, sebelum saya mengakhiri podcast ini, kita merefresh lagi ya, supaya kita memahami apa itu tugas porter dalam sebuah pendakian. Jadi tugas porter dalam pendakian sangatlah penting untuk mendukung kelancaran dan keselamatan pendaki. Dan berikut tugas-tugas utama
seorang porter. Yang pertama, membawa barang bawaan pendaki. Membantu membawa perlengkapan pribadi atau kelompok seperti tenda, logistik, alat masak, dan peralatan lainnya. Yang kedua, mengenal jalur pendakian. Menguasai rute pendakian agar bisa membantu pendaki dengan aman, efisien, serta menghindari tersesat. Kemudian yang ketiga, membantu persiapan camp. Membantu mendirikan tenda, memasak, mengambil air, dan memastikan tempat camp aman serta nyaman. Yang keempat, menjaga keamanan dan kenyamanan pendaki. Siap membantu jika pendaki mengalami kelelahan, cedera ringan, atau sulit selama perjalanan. Yang kelima, bersikap profesional dan bertanggung jawab. Menjaga etika, sopan santun, dan tidak meninggalkan pendaki dalam kondisi apapun tanpa alasan yang jelas. Yang keenam, menjaga kelestarian alam, tidak merusak lingkungan, dan turut serta menjaga kebersihan jalur serta tempat camp. Baik, mungkin itu saja ya podcast kali ini. Mungkin terdengar kaku dan saya juga baru memulainya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin mencurahkan pengalamannya ataupun bercerita, mungkin bisa berbagi dengan saya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Salam lestari.